Polisi yang waktu itu ingin memukul saya itu dicaci maki oleh salah satu personel polisi yang membersamai saya, membawa saya ke polsek. Lu kalau mau terkenal, lu jangan kayak gini, lu bikin video biru aja sama pacar lu, katanya. Polisi Batir, playmaker dari Oman. Ya, pemirsa, kita saksikan ada penonton yang masuk ke lapangan pertandingan. Ya, kita lihat membawa bola penonton ini dan anehnya dilayani oleh Al-Habsyi. Ya, agak terlambat tadi aparat keamanan untuk mengamankan penonton ini. Sementara reaksi yang berbeda bisa ditunjukkan oleh Al-Habsyi ketika dia melayani tendangan lemah dari penonton. Ini ada sebuah kegeraman ya, ada sebuah hal yang tidak bisa ditahan oleh pendukung Indonesia, publik sepak bola Indonesia. Betapa menginginkan tim nasionalnya bermain baik, betapa menginginkan sebuah kemenangan karena begitu lama kemenangan tidak pernah hadir lagi bagi tim sepak bola kita. Zaman saya sekolah dasar, di mana saya suka bermain bola, otomatis suka nonton bola. Sekitar tahun 2007 saya sudah mengikuti timnas. Kemudian ya terus sampai sekarang saya tetap mengikuti timnas. Ya dari awal 2007, zamannya PSSI dinahkodai oleh Nurdin Halid dan Nugraha Besus, itu zaman-zaman di mana PSSI luar biasa. Wah, luar biasa. Saya itu cinta sama timnas itu udah kayak saya cinta sama istri saya. Jika digambarkan sebesar dunia, mungkin sedalam samudra. Jadi kalau timnas nonton itu ya kita, saya sendiri tuh harus nonton. Kalau nggak nonton tuh berasa kita nggak ikut berjuang dalam pertandingan timnas saat itu gitu. Ya 2010 itu timnas kita itu sedang dalam fase yang cukup terpuruk, di mana timnas kita sempat kalah oleh Laos. Terus kemudian juga waktu saya melakukan aksi invasi ke dalam lapangan, itu timnas kita untuk pertama kalinya dari putaran Piala Asia itu gagal. Waktu itu ya tahun 2010 yang kita harusnya lolos Piala Asia 2011, waktu itu kalau nggak salah kita tidak lolos 2010 ya. Dari situlah menurut saya masa-masa kelam PSSI ya, di mana kita ketahui ketua PSSI saat itu Nurdin Halid dapat menahkodai menjadi ketua umum PSSI dari penjara juga waktu itu. Jadi ceritanya saya waktu itu berangkat sama temen 3 orang. Dapat tiket itu cukup sulit waktu itu. Saya beli tiket di Calo waktu itu. Dapat di belakang gawang, maksud saya di sektor 23. Kemudian saya pelan-pelan berpindah sektor ke samping VIP Barat waktu itu. Kemudian saya melihat celah, ada kesempatan untuk melakukan aksi. Saya tidak berpikir panjang waktu itu, ya saya sebisa mungkin masuk, loncat ke dalam lapangan, lari sekencang mungkin untuk bisa memasukkan bola ke gawang Al-Habsyi waktu itu. Namun faktanya Al-Habsyi nggak mau gawangnya kebobolan walaupun oleh supporter waktu itu. Terus kemudian saya diamankan oleh polisi waktu itu, dibawa ke bawah tribun, kemudian diinterogasi sebentar di bawah tribun apakah ada yang nyuruh, apakah saya dibayar oleh orang yang tidak suka dengan PSSI waktu itu. Juga ada beberapa polisi yang waktu itu ingin memukul saya, namun ada atasan polisi yang menjaga saya mengatakan,
ini bukan kriminal. Tidak ada yang boleh memukul. Lalu kemudian saya dibawa ke Polsek Tanah Abang. Waktu itu sepanjang jalan saya di mobil itu dicaci maki oleh salah satu personel polisi yang membersamai saya, membawa saya ke Polsek. Waktu itu zamannya HP BlackBerry baru ada tuh. Saya dikasih tahu, nih lu langsung viral nih, bukan viral dulu apa ya, booming ya bahasanya. Langsung booming nih, udah ada di berita luar negeri. Lu kalau mau terkenal, lu jangan kayak gini, lu bikin video biru aja sama pacar lu, katanya gitu. Dicaci maki lah saya segala macam di dalam mobil waktu itu. Saya udah pasrah aja mau diapain sama polisi gitu. Sudah rela walaupun nanti konsekuensinya harus di penjara. Waktu itu saya mikir ya ikhlas-ikhlas aja, yang penting ada evaluasi untuk PSSI. Lalu kemudian sampai di Polsek, nah di BAP waktu itu polisinya malah yang BAP itu lebih baik, lebih hangat gitu. Saya diberi makan dulu nasi goreng, bahkan di BAP-nya juga santai gitu. Proses BAP ya sekitar 3 jam, saya nyampe rumah jam 3:30 subuh lah waktu itu. Sampai akhirnya saya pulang, diantarkan oleh polisi juga waktu itu, dijemput sama keluarga saya di pintu tol Bekasi Barat. Kemudian paginya waktu saya istirahat di rumah itu udah rame wartawan, seperti itu. Awalnya nyesel, karena waktu itu bikin panik orang tua, bikin panik ibu dan keluarga. Namun kemudian ada banyak support yang masuk dari teman-teman supporter, bahkan ada yang bikin fanpage mendukung saya untuk jadi ketua umum PSSI. Bahkan waktu itu banyak yang datang ke rumah juga, ini bagus untuk kemajuan PSSI. Memang harus ada sosok yang berani masuk ke lapangan untuk membuat pergerakan sehingga PSSI introspeksi kemudian dievaluasi oleh pemerintah. Efeknya ya waktu itu alhamdulillah pemerintah nggak tinggal diam, waktu itu langsung buat kongres luar biasa di Malang yang diinisiasi oleh Kemenpora kalau nggak salah waktu itu. Walaupun akhirnya dari KLB tersebut ya tetap Nurdin Halid saat itu tetap jadi ketua umum, tidak ada perubahan dari hasil kongres luar biasa di Malang waktu itu. Tapi seenggaknya hasil dari perjuangan saya waktu itu masuk ke lapangan, ada kongres luar biasa. Ya waktu itu kan saya sempat beberapa kali satu frame ya, diundang oleh beberapa stasiun TV, ketemu sama Nugraha Besus ya, saya sempat juga, cuman memang tidak ada ancaman yang berarti, cuman ya saya waktu itu sebagai anak muda ya ada rasa takut juga di jalan, bahkan orang tua selalu wanti-wanti, hati-hati katanya di jalan kenapa-napa waktu itu. Wah, timnas yang sekarang PSSI di bawah ketua Pak Erick Thohir ini menunjukkan prospek dan progres yang sangat luar biasa menurut saya, di mana beberapa pertandingan dan beberapa laga terakhir baik senior maupun junior timnas kita cukup memberikan kejutan, terutama yang terbaru adalah di Piala Asia U23 di mana timnas kita berhasil lolos sampai ke semifinal. Jadi menurut saya timnas sekarang sudah sangat jauh lebih baik dari zaman dulu. Prospeknya jelas, progresnya cukup menjanjikan. Di mana kita lihat Erick Thohir sebagai ketua umum di sini sangat serius untuk memajukan PSSI sampai setara dengan negara-negara lainnya begitu. Menurut saya titik balik timnas itu ya memang saat ini. Namun waktu zaman Pak Lanyala waktu itu karena timnas U19 sempat juara AFF kan. Nah itu sebenarnya sudah menunjukkan perjalanan timnas ke arah yang lebih baik begitu. Cuman waktu itu ya ada beberapa faktor yang menyebabkan akhirnya timnas kembali lagi ke setelan awal waktu itu. Siklusnya kan seperti itu, timnas kita itu main bagus sedikit, terus kita bangga berlebihan, kemudian pejabat ikut-ikutan pansos, dan kemudian kita kalah lagi, seperti yang baru saja terjadi di Piala Asia U23 kemarin. Kemudian akhirnya kita over proud, coba terlalu berlebihan gitu kan, membanggakan timnas, akhirnya mungkin ya itu timnas kita entah apa yang terjadi ya akhirnya kalah lagi, mungkin kembali lagi ke setelan awal, takutnya seperti itu.
naturalisasi pemain yang dilakukan oleh PSSI ini cukup baik sebenarnya. Yang seharusnya ini bisa dijadikan untuk pemain lokal sebagai sebuah tantangan untuk semakin bagus dalam bermain sehingga mereka mampu bersaing dengan pemain-pemain naturalisasi. Mungkin maksud PSSI Erick Thohir di sini sebagai ketua umum agar secepat mungkin timnas kita itu mendapatkan gelar. Begitu kan yang saya tangkap. Memang bagus. Jadi kedepannya memang pemain-pemain naturalisasi ini bisa menjadi sebuah tantangan untuk pemain-pemain lokal agar lebih aktif berlatih bermain bagus sehingga mampu bersaing dengan pemain-pemain naturalisasi. Namun yang ingin saya komentari, PSSI juga jangan terlalu sembarangan menaturalisasi pemain gitu. Jangan yang biasa-biasa saja di level klubnya di luar sana. Cuman karena punya darah keturunan dinaturalisasi. Harusnya yang benar-benar punya prestasi yang sangat bagus, punya penampilan yang luar biasa, itulah yang perlu dinaturalisasi. Menurut saya seperti itu. Jadi jangan sembarangan naturalisasi pemain. Kalau dinilai dari 1 sampai 10 ya sudah di angka 8 ya. Kalau dinilai 10 nanti kalau sudah lolos Piala Dunia ya. Sekarang kan lagi berproses tuh, masih ada peluang kan lolos ke Piala Dunia. Kita harus apresiasi, sebuah prestasi itu harus diapresiasi. Nah, Erick Thohir ini di sini ya cukup luar biasa. Sudah sangat tepat lah kalau menurut saya Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI saat ini. Mudah-mudahan ya ke depannya PSSI bisa jauh lebih baik, mendapatkan prestasi yang banyak. Nah, harapannya tadi itu bisa masuk Piala Dunia ya, bisa masuk Piala Dunia 2026 ya. Yang terdekat adalah ya lolos Olimpiade. Itulah harapan saya. Tapi mudah-mudahan di bawah Ketua Umum Erick Thohir PSSI bisa juga melanjutkan kompetisi, menjalankan kompetisi yang berjenjang dari mulai kelompok usia, dari usia remaja sampai ke senior. Itu yang terpenting. Jangan fokus di naturalisasi seperti itu. Tapi ya itu dia dari akar rumputnya juga sepak bola kita harus dibenahi begitu. Ya harapannya luar biasa untuk timnas, semoga bisa menjadi juara ASEAN lah, yang terutama di tingkat ASEAN dulu, kemudian bisa bicara banyak di level Asia, kemudian bisa lolos Piala Dunia. Itulah harapan kita semua sebagai masyarakat pencinta bola. Selama masih ada umur ya itu harapan kita bisa menyaksikan timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Pertandingan paling berkesan itu ya momen Indonesia menang lawan Bahrain ya, yang di Piala Asia 2000 ya. Waktu itu BP ngegolin sama Budi Sudarsono ya kalau nggak salah. Itulah salah satu pertandingan yang saya nonton langsung itu di GBK waktu itu. Pemain favorit yang sekarang ya Marcelino, Witan, itulah yang pemain-pemain lokal yang cukup mempunyai talenta yang luar biasa ya. Kalau yang naturalisasi ya mungkin Nathan cukup bagus, itu punya prospek ke depannya. Cuman yang naturalisasi yang lain ya Jai Idzes mungkin ya cukup bagus juga. Yang udah pensiun ya Bambang Pamungkas lah ya, Boas itulah.